Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat enggak hari ini? Masih ya. Kalau semangat nanti bilang. Kalau saya bilang semangat, kalian tepuk 2 kali. Ya. Jadi semangat. Gitu ya. Jadi kita simulasi dulu. Kalau saya bilang semangat, berarti gitu. Oke, masih semangat hari ini? Konsentrasinya mana ini? Ayo, masih semangat hari ini? Lagi, masih semangat hari ini? Oke, kayaknya masih mikir apa? Belum move on sama pacarnya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Konservasi. Oke, hari ini kita akan belajar konservasi perairan laut. Mendengar kata laut. Sebelumnya tadi saya lupa ya, belum berdoa ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentang konservasi perairan laut, ketua kelasnya mana? Oke, Noval. Ayo silakan dipimpin berdoa dulu. Persiapan. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Doa selesai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita lanjut lagi ya tentang pembelajaran tentang konservasi perairan laut. Sebelum kita membahas tentang konservasi perairan laut, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi selama nanti kalian belajar konservasi laut itu, kalian dapat menjabarkan
faktor-faktor penyebab adanya pencemaran air laut. Terus yang kedua, kalian dapat menentukan solusi yang tepat terhadap kasus-kasus yang dapat memicu terjadinya pencemaran air laut. Nah, kalian sebagai, kan karena di Indonesia itu negara maritim ya, sebagai anak bangsa, kalian juga harus tahu apa penyebabnya pencemaran laut itu. Dampaknya bagaimana nanti ke kehidupan yang akan datang. Sekarang kalian mungkin belum merasakan dampaknya di kemudian hari, tapi nanti suatu saat pasti akan merasakan dampaknya. Jadi sebagai anak bangsa, itu kalian harus cinta dengan laut kita ini. Jadi laut itu sebagai nenek moyang kita dulu kan seorang laut. Makanya kita harus cinta dengan laut kita. Jadi kita harus bisa menjaga laut atau menjaga lingkungan kita. Tidak hanya di laut saja, tapi di lingkungan sekitar kita. Jadi tujuan pembelajarannya itu. Nah, ini bagaimana upaya kalian dalam menjaga perairan laut? Kira-kira ada yang tahu enggak? Enggak, saya. Ya, Bintang apa? Upayanya untuk menjaga perairan laut. Untuk menjaga perairan laut adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan membuang sampah, laut akan menjadi kotor dan air laut akan Terus, oke. Kira-kira benar nggak jawabannya Bintang tadi? Upayanya menjaga tidak membuang sampah di laut. Salah satunya itu agar tidak terjadi pencemaran air laut. Nah, tepuk tangan dong buat temennya. Semangat ya. Tadi itu jawabannya. Salah satunya dengan tidak membuang sampah di laut. Nah, di sini ada. Jadi upaya untuk menjaga perairan laut itu disebut dengan konservasi. Konservasi itu apa? Konservasi adalah upaya, jadi tidak hanya menjaga saja, tapi melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya laut agar dapat berkesinambungan bagi habitatnya. Jadi kalian itu tidak hanya melindungi, tapi memanfaatkan. Misalkan hasil laut itu untuk apa? Mencari ikan, terus untuk wisata, untuk apa lagi? Tambak, untuk pokoknya bernilai ekonomi dan untuk generasi sekarang maupun di masa depan. Itu yang namanya konservasi. Nah, tujuannya konservasi ada tujuannya di sini. Pertama, melindungi dan mengelola ekosistem laut untuk sumber kehidupan. Yang kedua, ada yang mau baca? Ricky mungkin mau baca? Tujuan konservasi perairan laut. Ya. Melindungi dan mengelola ekosistem laut untuk sumber kehidupan. Menyelamatkan lokasi bersejarah berdasarkan nilai estetika kelautan sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Oke, itu tadi ya. Tujuannya itu tidak hanya untuk melindungi saja, tapi untuk menyelamatkan lokasi bersejarah. Kira-kira ada yang tahu nggak lokasi laut yang bersejarah di Indonesia? Pantai Selatan. Pantai Selatan, apa terkenalnya sejarah apa? Nyi Roro Kidul. Nah, salah satunya itu menyelamatkan lokasi bersejarah. Nah, di Pantai Selatan itu pasti ada istilah-istilah mistisnya ya. Nah, di sini disertai budaya serta nilai estetika lautan. Misalkan kalian pernah dengar nggak? Jangan pakai baju hijau ke Pantai Selatan, atau jangan, pokoknya ada peringatan jangan terlalu menyelam bagian dalam lautan. Nah, itu kenapa? Karena di lautan itu ada yang namanya palung. Jadi di situ ada pusaran. Kenapa di daerah Pantai Selatan itu berbahaya? Padahal itu karena banyak pusaran-pusarannya, bukan karena adanya Nyi Roro Kidul itu. Terus yang ketiga,
sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Kira-kira ada yang tahu nggak pariwisata laut di Kabupaten Malang? Apa aja? Balekambang, Liok, Teluk Asma, Pantai apa? Sundel, Udel, Bajul Mati, terus apa lagi? Kondang Merak, Goa Cina, dan banyak lagi ya, pantai-pantai di daerah Kabupaten Malang. Kalian pernah berkunjung nggak dari pantai-pantai yang disebutkan tadi? Pernah. Mana aja? Banyak. Nah, kalau kalian berkunjung ke pantai, apa yang kalian lihat? Pantainya, air lautnya. Kira-kira melihat sampah enggak? Banyak kan? Nah, kalian banyak sekali melihat sampah. Sampah-sampah itu karena aktivitas manusia yang tidak bisa menjaga lingkungannya, makanya berdampak ke pencemaran laut tadi. Nah, di sini ada konservasi secara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang namanya Kawasan Konservasi Perairan atau KKP, di mana kalau secara kawasan di darat kayak Suaka Marga Satwa, pernah dengar nggak Suaka Marga Satwa? Pernah ya. Nah, kalau di laut juga ada yang namanya kawasan konservasi perairan. Nah, di sini ada kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi. Nah, bisa dibaca di sini ya keterangannya. Oke. Manfaatnya KKP. Manfaatnya KKP itu tadi untuk pelestarian, perlindungan, pariwisata, dan pendidikan. Hampir sama dengan manfaat apa tadi? Konservasi. Nah, ini wilayah KKP di Indonesia itu berjumlah 131. Jadi banyak sekali di Indonesia wilayah-wilayah untuk kawasan konservasi. Jadi ada Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Marga Satwa Laut, terus cagar alam dan sebagainya. Ini persebarannya. Nah, kalian pernah dengar nggak dari 7 ini, pernah dengar atau pernah membaca TNL Bunaken? Pernah dengar? Enggak. Terus Wakatobi, Takabone, Kepulauan Seribu? Enggak. Karimun Jawa? Tidak pernah. Teluk Cendrawasih? Pernah. Kalau ini gambarnya apa? Jadi ini adalah tuh hiu tutul. Jadi hiu ini sudah hampir punah karena akibat pencemaran laut. Oke, ini Taman Nasional Wisata Alamnya. Nanti kalian bisa browsing sendiri. Nih, ini Taman Nasional Perairan. Jadi di sini ada kawasan konservasi untuk hiu. Jadi ini hiu yang paus yang sudah maaf ya tadi hiu. Jadi ini paus yang hampir punah. Nah, ini ada beberapa kawasan nasional perairan. Kalian pernah dengar di daerah Raja Ampat? Pernah. Nah, Raja Ampat itu adalah salah satu kawasan konservasi. Jadi kawasan nasional perairan, taman nasional. Jadi di sini tidak hanya untuk konservasi, tapi untuk apa? Biasanya Raja Ampat itu wisata, tempat wisata. Nah, ini juga ada Taman Nasional Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Taman Wisata Perairan. Ada Gili Air, Gili Terawangan, Kapoposang, Pulau Pleh, Taman Laut Banda, Pulau Padaido, Kepulauan sama Kepulauan Anambas.
Nah, ini dibagi lagi ada 6 suaka perairan, bisa dibaca di sini ya. Ada Pulau Penyu, Terumbu Karang, Pulau Biawak, Gili Sulat, Gili Lawang, Gili Banta, dan Selat Pantai. Oke, sampai di sini sebelum kita membahas tentang perairan, menjaga perairan Indonesia secara kearifan lokal, ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada? Tidak ada ya, berarti paham semua ya. Nanti di akhir pembelajaran ada tes. Nanti di akhir pembelajaran ada tes. Jadi di sini kearifan lokal. Nah, kalau tadi disusun oleh pemerintah, ini secara lokal oleh hukum adat. Nah, di sini ada di NTT ada tradisi Lilifuk. Coba Pendi dibaca tradisi Lilifuk itu apa? Tradisi Lilifuk. Lilifuk sendiri mengacu pada suatu kolam air laut berukuran besar yang dibentuk dengan cara menutup sejumlah area kawasan laut selama 6 bulan sampai 1 tahun. Selama periode tersebut tidak boleh ada aktivitas apapun di dalam Lilifuk, seperti misalnya menangkap ikan dan mengganggu ekosistem terumbu karang. Oke. Nah, di sini ada tradisi Lilifuk tadi yang sudah dibacakan Pendi tadi. Berdasarkan tradisi Lilifuk ini ada batasan untuk mencari ikan. Fungsinya untuk apa? Kalau dibatasi 6 sampai 1 tahun baru boleh menangkap ikan. Kira-kira apa? Membudidayakan. Untuk membudidayakan. Ada yang lainnya? Selain membudidayakan laut, untuk apa? Menjaga ekosistemnya laut. Dan akan tidak mengganggu ekosistem terumbu karang. Jadi tidak hanya ikan, tapi juga terumbu karang itu terjaga. Itu tradisi Lilifuk. Nah, selanjutnya ada tradisi Babongka, Sulawesi. Nah, di sini tradisinya itu melakukan pelayaran mencari nafkah atau hasil laut ke daerah lain. Jadi mereka tidak berlayar di daerahnya sendiri, tapi berlayar di daerah lainnya. Jadi misalkan di daerah A itu sudah hampir habis, mereka mencari di daerah B. Biar apa? Di sini di daerah A itu tetap ada aktivitas untuk berkembang biak ikan-ikan itu. Mencuri. Bukan mencuri, jadi tetap di wilayahnya, tapi cuma misalkan di laut di posisi A, terus di sini udah ikannya itu sudah tinggal yang muda saja, yang masih kecil-kecil. Nah, yang masih kecil itu tidak boleh diambil, tapi langsung pindah ke daerah yang wilayahnya B, ikannya yang sudah dewasa atau besar-besar. Nah, terus ikan yang sedang bertelur itu tidak boleh diambil juga, karena itu masih proses perkembangbiakan. Nah, di sini menggunakan alat tradisional, yaitu lepa dan alat tangkap ikan yang bersifat tradisional. Jadi menggunakan perahu cade, alat pancing, tombak atau lepa itu. Terus yang ketiga, di tradisi Sasi, Maluku dan Papua. Nah, di sini hampir sama kayak tradisi yang tadi apa? Yang awal Lilifuk. Nah, di sini juga ada batasan wilayah penutupan selama 3, 6, 2, bahkan 4 tahun baru boleh mengambil ikan di laut. Bahkan kalau di tradisi Sasi itu mengambil ikan di sungai juga tidak boleh. Jadi kalau wilayahnya dilewati sungai atau laut itu tidak boleh mengambil hasil alamnya itu selama 3, 6, 2, bahkan 4 tahun itu. Jadi mereka mengkonsumsi selain ikan. Nah, yang ini tradisi Panglima Laut.
di Aceh. Jadi di sini Panglima Laut itu bertugas untuk menjaga wilayah lautnya. Jadi di sini mereka menentukan hukum adat mereka. Bisa dibaca di sini disebut kewenangan. Jadi Panglima Laut itu punya kewenangan, misalkan ada warganya yang misalkan di hari apa tidak boleh melaut. Kalau mereka melanggar, di sini ada petugas untuk memberi sanksi. Nah, sanksinya biasanya berupa menukar hasil ternak mereka. Jadi misalkan mereka punya sapi, itu ditukar dengan sapi mereka kalau mereka melanggar aturan hukum adat itu. Oke, terima kasih. Materinya sudah habis. Sekarang kalian silakan membentuk kelompok, 3 kelompok dengan jumlahnya 5 sampai 6 orang. Silakan dimulai membentuk kelompoknya. Digabung apa mejanya? Mejanya digabung. Jadi kalau berkelompok mejanya digabung. Jadi bekerja kelompok, bukan bekerja sendiri dalam kelompok. Silakan membentuk kelompoknya. Tadi kan sudah ditentukan kelompoknya. Tadi kelompoknya siapa? Ya. Silakan. Kamu kelompok berapa? Nomor 2 kelompok. Sudah? Sudah? Iya. Tadi kamu duduknya di mana? Iya. Kan 3. Kelompok berapa? 3. Kelompok 1 di mana? Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan duduk dulu berkelompok. Nah, ini ada kegiatan untuk berdiskusi. Jadi kalian nanti kegiatannya itu berliterasi. Berliterasi itu membaca, menyimak, mendengarkan. Nanti ada yang di kelompok 3 itu nanti menyimak video. Terus yang kelompok 2 membaca artikel. Yang kelompok 1 membaca infografis. Paham ya? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Infografis. Nanti diisi. Isinya nanti tak kasih. Ini ya. Infografisnya ada 2. Kelompok 2. Nanti kalian ditulis jawabannya di sini ya. Sebisanya dulu aja.
sini kelompok 3. Kalian nanti tulis jawabannya di sini. Jadi yang Oke, sebelum kalian perhatikan yang gak dapat tabel, kalian buat tabel dulu. Nah, untuk yang tidak dapat tabel di kelompok 3 ya, yang tidak dapat tabel, buat tabel kayak gini dulu. Deskripsi masalahnya, penyebab, dampak, upaya konservasinya. Nih, videonya bisa lihat di sini. Artikelnya kalian coba, ada punya paketan semua? Silakan di browsing dulu. Saya di browsing dulu, diisi-isi dulu. Iya, HP saya di sana. Ya, nyari. Ini kalian nyari apa yang setelah baca ini, kalian buat pertanyaan, terus jawaban kalian sendiri. Terus buat ngisi tabel ini dari sini. Ya. Oh, sama berarti punyanya kelompok sama. Nanti diskusi dulu. Ke sini saya kasih. Iya. Sudah tak teringkan. Itu linknya video. Oh ya. Pakai ini aja di sini. Ini linknya ini dicari dulu. Kan ada yang sudah tahu password wifi-nya toh? Kalian cari dulu ini linknya, terus dicari. Apa? Tabelnya cuma satu aja ya? Satu aja ya, gak apa-apa. Ini kan banyak toh. Iya makanya Bu. Ditulis. Satu aja.
3, minimal 3. Minimal 3. Ini dari baca ini kalian nanti muncul pertanyaan apa? Oh, gitu. Terus jawabannya kalian. Diskusi. Bekerja bersama kelompok ya. Jangan bekerja sendiri di dalam kelompok. Ini nanti. Jadi ini kesempatan kalian boleh menggunakan HP untuk mencari literasinya. Jadi artikel bisa dicari di HP-nya masing-masing. Iya, 2 itu. Ancaman yang besar untuk menyaring sekaligus pengumpan seperti ikan paus dan ikan pari. Padahal jenis ikan tersebut punya peranan besar pada setiap pergerakan di lautan. Tahukah Sobat Kamla, setiap harinya mereka menyerap air dalam jumlah besar, kemudian disaring dan budidaya disebarkan pada ribuan spesies bawah laut lainnya. Nanti kalian baca ini. Sampah plastik Terus ini. dapat membahayakan ikan paus dan ikan pari. Ya, ini nanti kalian jawabannya di sini. Terus nanti yang presentasi nanti kelompoknya siapa yang mau presentasi? Kelompok 2 ya yang presentasi. Nanti yang kelompok 1 dan 3 wajib menanggapi. Jadi mau menambahkan jawaban atau menyanggah boleh. Apa? Yang presentasi perwakilan 2 kelompok maju. Presentasi nanti yang tidak maju harus menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sekarang ini diperkirakan 3 dari 7 spesies tersebut terancam. Setidaknya 267 spesies di seluruh dunia turut terkena bahaya sampah plastik yang meliputi 8% Sudah? laut dan 53% Nanti nanti jangan lupa bertanya ya. Perwakilan. Namun, kelautan yang bergelimang dengan sampah plastik dapat meningkatkan jumlah patogen di perairan dengan cepat. Sebagai informasi di Sobat Kamla, patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Berdasarkan studi yang dipimpin oleh Zolea Bilem tahun 2018, sebanyak 89 permukaan yang bersentuhan dengan plastik. Ada yang ditanyakan, Mbak? Bagus. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Nggak ada ya, paham ya berarti ya sama bedanya penyu sama kura-kura. Kalau yang di laut itu penyu, kalau sing bisa ke darat itu kura-kura. Penyu laut ya, ya bisa besar. Bukan, penyu itu beda dari tubuhnya, apa kakinya itu beda bentuknya. Kalau penyu setidaknya tumbuhan yang hidup di air membantu produksi oksigen di lautan. Tahukah Sobat Kamla? Yang beracun itu apa ubur-ubur bintang laut. Tapi kalau oksigen dari laut, setidaknya ada penurunan emisi karbon dioksida untuk planet. Siapa? Namun, jika sampah plastik, Iya. Tapi cara mengolahnya bisa ya. tentu akan berkurang dan membahayakan planet.
Dampak sampah plastik Ada yang ditanyakan kelompok 2. laut saja loh. Akan tetapi eksistensi Ada yang ditanyakan enggak? Bisa ya, bisa ya. Teruskan. Isi perut dari burung laut kebanyakan adalah sampah plastik yang Aku semua itu, aku nggak bisa selalu dari pakaian dan isi Hajinya, hajinya dirapikan dulu. Enggak, di sini aja. Banyak sekali populasi yang terancam nih dengan adanya sampah plastik di laut. Kira-kira ada dampak langsung tidak ya untuk manusia? Tentu saja jawabannya ada, Sobat Kamla. Dampak dari sampah plastik berikutnya yaitu berbahaya Kelompok bagi 2 kesehatan siapa sih manusia. yang mau maju? Seperti yang diketahui, sampah plastik di laut tidaklah terkurangi. Sulaifa sama Binta. Menjadi serpihan yang lebih kecil. Sampah plastik dapat Iya, berbahaya wes. bagi kesehatan manusia lewat rantai makanan. Pokoknya ada perwakilannya yang Laut maju. memakan sampah plastik, manusia turut terancam lantaran sebagian makanan yang dikonsumsi berasal dari laut. Di dalam plastik terdapat kandungan timbal, kadmium, Yang dan itu? merkuri yang sangat beracun. Nah, Ada di pula dalam plastik sini yang loh. mengandung Permasalahannya apa di sini DHA tentang atau apa? DHA. Racun lain yang ada pada plastik dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi manusia, seperti kanker, Permasalahannya tentang? terganggunya sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan anak hingga cacat lahir. Sampah. Wah, besar sekali ya dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Selain ekosistem laut, manusia, Apa? perekonomian pun turut terkena dampak dari sampah plastik juga loh, Sama Sobat itu nggak Kamla. apa-apa. Sampah plastik dapat berdampak buruk bagi Itu perekonomian. diisi sesuai dengan Apa ya? identifikasi yang di video kalian lihat. Meningkatnya sampah plastik di laut, terutama bagi industri perikanan dan pariwisata. Apa? Kepingan plastik bisa Iya, menyebabkan sama. kerusakan pada alat Jadi laut, pokoknya sama kayak gitu. bukan hanya untuk diperbaiki. Namun, Iya. sebagian kerusakan yang disebabkan oleh sampah plastik mengharuskan penggantian sampah. Bagi industri pariwisata, Novel mau mengidentifikasi. turisme dan kasih wisata. Sejumlah pantai sekarang ini dipenuhi dengan tumpukan sampah plastik sehingga berujung pada berkurangnya jumlah Lukman mau tanya apa? Ada yang ditanyakan? pendapatan kian merosot jika Tidak masalah ada. ini tidak lekas Nanti ditanggulangi. ada. Wah, ternyata akibat dan dampak dari sampah plastik di laut sefatal itu ya Sobat Kamla. Ancamannya bukan hanya untuk biota laut saja, namun manusia juga akan terkena dampak langsung. Tidak ada kata terlambat untuk mulai bangkitkan kesadaran guna membenahi permasalahan sampah plastik ini. Supaya permasalahan ini tak kian menjadi bukit, permasalahan ini harus secepatnya diatasi. Yuk Sobat Kamla, mulai saat ini buanglah sampah pada tempatnya dan pilah-pilah sampah sebelum membuangnya ke tempat sampah, agar sampah plastik bisa terpisah dari sampah lainnya. Untuk menyelamatkan laut kita dari sampah, harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, sekian dulu ya informasi kemaritiman yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memperkaya hasanah pengetahuan Sobat Kamla semua ya. Tonton terus informasi. Sudah. Yang video kedua sudah. Ya, video keduanya juga di. Oke, sudah semua atau masih ada yang belum? Siapa yang belum? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 3 juga belum. Kita akan Kasih identifikasi. bahayanya tumpahan minyak di laut. 10 menit lagi ya. Ya, apa tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal. Dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Bicara soal dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak di laut, tentu ada banyak sekali misalnya dari ancaman terhadap ekosistem bahari, Sama. Kalau ini dari jawaban dari pertanyaan ini kalian jawab. dampak yang pertama dapat merusak keseimbangan nutrisi laut. Mikroplastik adalah ancaman yang besar untuk penyaring sekaligus pengumpan seperti ikan paus. Iya. Satu orang ada gantian. Setiap pergerakan yang dilakukan loh.
Sayangnya, sampah plastik yang sekarang memenuhi lautan dapat membahayakan ikan paus dan ikan primata. Racun yang terkandung di dalam mikroplastik akan berbahaya bagi metabolisme dan fungsi reproduksi. Begitu eksistensi ikan penyaring pengumpan terancam, dengan kata lain, ekosistem turut iPhone 14 Pro Max. Iya. Nanti kalian jelaskan, dipresentasikan ya ininya. Sudah semua? Sekarang jam berapa? Sudah. Ya, ini nanti dulu. Jam. Menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air. Sudah? 5 menit lagi presentasi ya. 5 menit lagi kalian presentasikan hasilnya. Yang presentasi dulu kelompok 2. Iya, ini kalian tinggal. Ya, kalian presentasikan yang ini. Dibaca semua. Iya, jawaban kalian ya dibaca semua. Yang ini dibaca. Nggak usah, jadi kalau langsung yang hasil identifikasi tadi yang dibaca. Ini kan kalian tadi sudah melakukan hipotesisnya toh. Nah ini terus langsung di sini. Gitu terus semuanya. Iya. Iya, itu nanti dibaca semua jawabannya. Ada perbedaan Iya. Namun, jika sampah plastik mengganggu populasi fitoplankton, produksi oksigen dari lautan Itu tentu akan berkurang dan membahayakan kayak planet teripang. bumi. Dampak sampah plastik tidak hanya mengancam hewan yang hidup di bawah laut. Sudah bisa presentasi? Kelompok 2 sudah siap presentasinya? Kelompok 3 sudah selesai? Silakan yang kelompok 2 siap-siap. Siapa anggotanya yang mau presentasi? Bintang sama Zulaifa. Enggak apa-apa, pokoknya perwakilan kelompok. Silakan ditunjuk perwakilan kelompoknya. Ini loh, ayo Zulaifa Bintang. Ayo silakan. Ayo Zulaifa Bintang. Kelompok 3 sudah. Racun-racun lain yang ada pada plastik dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Oke, silakan sambil mengerjakan, silakan diperhatikan. Kelompok 2 mau presentasi. Dari mana, Bu? Dari mana ya? Dari ini semuanya yang hasil hipotesis tadi dibaca semua. Ini. Yang ini dulu. Iya, semuanya.
dibaca. Oke, silakan diperhatikan Assalamualaikum teman-temannya yang warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Akbar Fadilah. dan saya Zulaifa Trisdawati. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Yang pertama, buatlah hipotesis atau penarikan kesimpulan dari rumusan masalah tersebut. Oh iya. Maaf, ulang. Tuliskan pertanyaan yang muncul setelah kalian melakukan literasi terkait permasalahan tersebut. Mengapa pencemaran laut di Indonesia menjadi masalah yang cukup berat? Yang kedua, buatlah hipotesis atau penarikan kesimpulan dari rumusan masalah tersebut. Kondisi laut di Indonesia cukup memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan adanya eksploitasi laut dan aturan pemerintah yang tidak cukup tegas dalam memberi sanksi. Carilah informasi dari berbagai literatur bahan ajar, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan mengenai permasalahan dan konservasi laut di Indonesia. Deskripsi permasalahan. 1. Indonesia mengalami darurat pencemaran sampah. 2. Masifnya pembuangan sampah ke lautan. Untuk artikel 2, tumpahan minyak akibat operasi kapal tanker. Penyebab, kurang sadar masyarakat terhadap pembuangan sampah. Dampak, 1. Kematian organisme. 2. Kerusakan ekosistem. 3. Akumulasi sampah plastik mengancam keanekaragaman hayati di laut, terutama paus. Upaya konservasi. 1. Mengambil minyak dari permukaan. 2. Membakar minyak di air. 3. Penggunaan dispersan. 4. Melakukan bioremediasi. 5. Melakukan perumusan kebijakan penanganan sampah di laut. 6. Adanya undang-undang tentang penanganan sampah laut. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok lain tadi sudah mendengarkan presentasinya kelompok 2 ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Mungkin dari kelompok 1 dulu. Ayo, siapa? Nana mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Jadi kelompok 1 nanti akan menjawab pertanyaan kalian. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Ada yang mau bertanya dulu? Dari kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1 atau 3 mau bertanya? Mau tanya? Kelompok 1? Silakan tanya. Ya, silakan dari kelompok 1. Tadi disebutkan salah satu upaya pencemaran laut adalah bioremediasi. Seperti apakah bioremediasi? Nah, pertanyaannya seperti apa bioremediasi itu? Bisa untuk kelompoknya bisa membantu mencari jawabannya. Silakan berdiskusi untuk kelompoknya. Mungkin mau membantu bioremediasi atau mau berdiskusi dengan kelompoknya? Enggak bisa, Bu. Langsung dijawab. Ya. Katanya Bioremediasi adalah penggunaan organisme untuk mengurangi polutan dalam air berfungsi untuk mematikan bakteri di dalam air. sudah. Tadi jawabannya untuk mengurangi polutan dalam air. Itu tadi bioremediasi. Jadi bioremediasi itu fungsinya untuk mengurangi polutan di dalam air. Kira-kira kelompok 1 puas sama jawabannya kelompok 2 atau mau bertanya lagi? Tidak ya. Nah, itu tadi presentasinya dari kelompok 2. Kelompok 3 ada mau menambahkan atau bertanya? Mau menambahkan atau mau bertanya? Kita izin bertanya.
Bagaimana dampak tumpahan minyak dan pencemaran di laut? Kenal. Ya, langsung jawabannya yang tadi aja. Dampaknya apa? Oh, iya. Dampak dari tumpahan minyak di Dampak laut. dari tumpahan minyak di laut adalah kematian organisme, kerusakan ekosistem, dan air laut menjadi kotor, tidak akan bisa dipakai untuk berwisata atau kehidupan sehari-hari. Ya. Dari kelompok 3 jawabannya bintang tadi, kira-kira udah puas atau mau menyanggah lagi? Dari kelompok 3 menyanggah. Oke, kelompok 3 mau menyanggah jawabannya. Di sini saya mau menambahkan jawaban ya. Kelompok 3 mau menambahkan jawaban. Jawabannya bintang masih kurang. Yang ke satu, dampaknya bisa merusak nutrien di laut. Ya. Yang kedua, membahayakan keselamatan hewan di laut. Ya. Yang ketiga, merusak terumbu karang sebagai habitat. Yang keempat, berkurangnya populasi fitoplankton. Yang kelima, eksistensi burung laut terancam karena salah mengira memakan sampah. Yang keenam, kesehatan manusia terancam karena terganggunya rantai makanan dari laut terancam mikroplastik. Dan yang ketujuh, berdampak buruk pada perekonomian menyebabkan rusaknya kapal ekosistem destinasi wisata. Nah. Baik, untuk Nova, terima kasih, jawabannya akan saya tulis habis ini. Oke. Itu tadi jawaban tambahan dari kelompok 3. Ada ternyata tumpahan minyak itu juga berpengaruh pada ekosistem dan kondisi manusia juga, kehidupan manusia juga. Oke, dari kelompok 2 mau ada tambahan lagi atau sudah? Kalau sudah silakan diakhiri presentasinya. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang dari kelompok 1 dulu, silakan presentasikan hasilnya. Kalau tadi kelompok 2 kan berdasarkan artikel, kalau yang kelompok 1 berdasarkan infografis, kira-kira sama atau tidak? Pasti info yang didapatkan juga berbeda. Ayo kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Andika mungkin? Bagus. Silakan dipresentasikan dulu. Sama Nana. Perwakilan kelompoknya silakan dipresentasikan. Sandy. Tinggal presentasi aja, kan sudah diskusi toh. Tinggal dipresentasikan. Putri sama? Nah, oke. Ya, presentasi bentar. Nanti siapa yang presentasi? Saya. Ini sama ini. Ya, ini. Bergantian yang bicara. Silakan diperhatikan kelompok 1 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan Kami perwakilan dari kelompok 1. masih nunggu. Ayo mempresentasikan apa? Hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Tuliskanlah pertanyaan yang muncul setelah kalian melakukan literasi terkait permasalahan tersebut. Apakah dampak dari adanya pembuangan sampah di laut? Buatlah hipotesis atau penarikan kesimpulan dari rumusan masalah tersebut. Dampak dari adanya pembuangan sampah di laut menyebabkan turunnya kualitas air laut dan menyebabkan hewan di laut punah. Carilah informasi dari berbagai literatur, bahan ajar, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan mengenai permasalahan dan konservasi laut di Indonesia. Deskripsi permasalahan. 1. Indonesia mengalami darurat pencemaran sampah. 2. Indonesia menjadi negara nomor 2 penyumbang sampah laut terbesar di dunia. Penyebab. 1. Penyebab utama yaitu pembuangan sampah. 2. Tumpahan minyak akibat bertambangan di laut lepas. 3. Eutrofikasi atau peningkatan alga di lautan. 4. Pemanasan global. 5. Reklamasi pantai. Dampak. 1. Logam berat dan kontaminan lainnya dapat terakumulasi dalam makanan laut sehingga berbahaya jika dikonsumsi manusia. 2. Mikroplastik dapat tertelan oleh ikan atau hewan lainnya sehingga ikan mengalami kematian akibat bahan kimia dari plastik. Upaya konservasi. 1. Mengurangi penggunaan limbah yang dapat merusak ekosistem laut. 2. Tidak buang sampah atau limbah di laut. 3. Pemasangan jaring di mulut sungai untuk mengurangi sampah dari sungai masuk ke laut. 4. Membuat peraturan atau perda yang sesuai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Presentasi dari kelompok 2. Kelompok 3 mau tanya? Tidak? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Dari hasil literasi yang kalian baca tadi, apa dampak paling besar untuk kehidupan terkait pencemaran air laut? Dampaknya. Dampak paling besar tentang pencemaran air laut. Silakan dampaknya tadi. Apa aja yang paling besar? Sebentar, Bu. Kelompok lain boleh membantu menjawab dampak pencemaran air laut yang terbesar itu apa? Apa kira-kira dampaknya pencemaran air laut? Mungkin kalau mau minta bantuan kelompoknya, dampak terbesar pencemaran air laut. Bu, saya mau menjawab. Oh iya, mau menjawab. Dampaknya 1. Logam berat dan kontaminan lainnya dapat terakumulasi dalam makanan laut sehingga berbahaya jika dikonsumsi manusia. Oke, itu tadi ya. Jadi dari pencemaran air laut itu dampak paling beratnya itu karena hasil mikroplastiknya itu mengandung logam atau timbal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia atau nanti berdampak penyakit terhadap manusia. Itu tadi. Nah, dari kelompok 2 kira-kira ada yang mau ditambahkan atau sudah? Sudah? Kalau sudah bisa diakhiri presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya perkataan kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok terakhir yang mau presentasi, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Eki Cahya. Dan saya Kasilia Zaria. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskanlah pernyataan yang muncul setelah kalian melakukan literasi terkait permasalahan tersebut. Bagaimana dampak tumpahan minyak dan pencemaran di laut? Buatlah hipotesis atau penarikan kesimpulan dari rumusan masalah tersebut. Dampaknya, tumpahan minyak dan pembuangan sampah di laut dapat menyebabkan tidak keseimbangan organisme laut. Carilah informasi dari berbagai literatur, bahan ajar, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan mengenai permasalahan dan konservasi laut di Indonesia. Deskripsi permasalahan: bahaya sampah plastik dan tumpahan minyak di laut. Penyebab pembuangan sampah di laut. 2. Kebocoran tambang. Dampaknya: 1. Merusak nutrien di laut. 2. Membahayakan keselamatan hewan di laut, salah mengira makanan. 3. Merusak terumbu karang sebagai habitat. 4. Berkurangnya populasi fitoplankton. 5. Eksistensi burung laut terancam karena salah mengira memakan sampah. 6. Kesehatan manusia terancam karena terganggunya rantai makanan dari laut terancam mikroplastik. 7. Berdampak buruk pada perekonomian, menyebabkan rusaknya kapal, eksotisme destinasi wisata. Upaya konservasi, membuang sampah dan memilah sampah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Kelompok 2 mau bertanya. Silakan kelompok 2. Hah? Ayo, yang suaranya agak keras dikit. Dampaknya, tumpahan minyak dan pembuangan sampah laut dapat menyebabkan tidak keseimbangan organisme laut. Kira-kira jawabannya sudah puas atau mau kurang cukup? Ya, silakan dijawab sendiri ya. Kurang banyak. Mau kelompok 1 menambahkan. Tadi katanya kelompok 2 itu kurang banyak jawabannya. Dampaknya apa tadi? Kelompok 2 tadi ada yang mau menambahkan dampak dari pencemaran laut. Ayo, siapa? Pendi mungkin mau menambahkan? Maunya minta yang banyak. Ya. Ayo Pendi. Mikroplastik dapat tertelan oleh ikan atau hewan lainnya. Ikan mengalami kematian akibat bahan kimia dari plastik. Itu tadi bisa diulangi kelompok 2 apa tadi yang disampaikan? Apa mikroplastik? Nanti limbahnya dimakan ikan. Ya. Jadi limbah itu nanti akan dimakan ikan dan Sama kura-kura, sama penyu. ya, jadi dimakan oleh hewan-hewan di laut dan menyebabkan hewan itu mati, atau kalau ya kita konsumsi nanti akan menyebabkan kita keracunan. Itu dari kelompok berapa? 2 kira-kira jawabannya sudah pas ya? Sudah pas. Kelompok 3 mau menambahkan lagi? Sudah. Kalau sudah silakan diakhiri. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Nah, kira-kira dari hasil presentasi tadi apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Air laut sangat
Limbah laut sangat bahaya. Limbah laut sangat berbahaya. Terus apa lagi? Ekosistem kelautan kenapa? Berbahaya untuk ekosistem kelautan. Ada yang mau menambahkan lagi? Hasilnya tadi setelah berdiskusi, Jaspro mungkin mau menambahkan? Tidak. Dari kelompok 3 mungkin mau menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini? Lukman. Dampak pencemaran air laut. Mengetahui dampak pencemaran air laut. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Nah, kesimpulannya berarti pencemaran air laut itu sangat berbahaya bagi kehidupan, tidak hanya bagi hewan-hewan yang ada di laut, tapi juga bagi manusia. Masuk hewan darat juga kena. Contohnya apa tadi? Burung pelikan nanti memakan sampah-sampah yang ada di laut. Nah, sampai sini tidak ada pertanyaan sebelum saya melakukan tes untuk kalian. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan kalian keluarkan kertas. Ada yang bawa kertas? Atau di buku kalian saja? Satu orang satu. Boleh kecil aja gak apa-apa. Jadi satu ini jadi 2. Satu jadi 2. Kertasnya kecil aja, gak usah besar-besar. Sudah, kertasnya sudah punya kertas semua? Itu yang besar bagi 2. Sini loh, Sudah punya kertas semua? Kertasnya sudah? Silakan bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup. Bukunya saja yang ditutup. Laptopnya ditutup, HP-nya ditutup semua. Sudah? HP-nya dimatikan dulu. Sudah ya? Kalian nanti menjawab pertanyaannya sesuai pengetahuan yang kalian dapat hari ini. Ya. Bagaimana? Soalnya ya, bagaimana cara kalian mengatasi pencemaran air laut? Sama soalnya. Kalian mengatasi? Bagaimana cara kalian mengatasi pencemaran air laut? Namain apa? Dinamai. Pencemaran air laut. Silakan ya cuma satu. Bagaimana cara kalian mengatasi pencemaran air laut? Cuma itu saja. Bagaimana cara kalian mengatasi pencemaran air laut? Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh membuka HP. HP silakan ditutup dulu. Banyak. Tadi kan kalian sudah menyebutkan ada banyak sekali.
Tidak boleh berdiskusi. Tidak boleh berdiskusi. Sudah? Wali pes juga. Tidak boleh contohan lo ya. Saya cuma Yang pokoknya sepemahaman kalian. Berapa? Kalau satu ya jangan. Masa dari sekian banyak cuma jawab satu, minimal 3. Sudah semua? Kalau sudah semua, di baliknya kertas itu silakan kalian menulis pesan dan kesan di pembelajaran hari ini. Pesan dan kesan. Di belakangnya atau di bawahnya juga boleh. Baliknya, belakangnya, baliknya, bawahnya. Boleh pesan dan kesan kalian selama belajar geografi. Nanti saya yang baca. Ya, rahasia. Pesan dan kesan selama kalian belajar geografi. Pesannya apa, kesannya apa, sarannya apa. Boleh kasih saran juga. Pesan dan kesan. Pesan, kesan, saran. Kesan. makanan Kalian belajar geografi apa menyenangkan, apa membosankan, apa bikin penasaran? Secret Bu. Ini baca-baca.
Judulnya Pelajaran iki oleh opo? pesan dan pesan. Makan Bu. Ya. Ini ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat membantu untuk mengatasi pencemaran laut. Ke pantai ya Bu, Ke pantai. sambil mengikuti sampah. Pesan dan pesan. Sarannya gak ada? Saran minggu depan membersihkan. Saran yuk selama belajar geografi dengan saya atau dengan materinya. Pembelajaran Apa? Merangkai kata. Sudah. Lihat, kurang. Coklat. Sudah? Sudah? Semuanya Siapa? Ini banyak. Di bawah. Iya. Saya sendiri. Ya apa-apa. Suruh. sudah Bu dikumpulkan. Sudah semua? Ada yang belum? Siapa yang belum? Waktunya kurang berapa menit? Kurang berapa menit? 15. 13 apa 15? 15 menit. Oke, yang belum silakan diselesaikan dulu. Geografi. Panjang. Di meja gitu. Ayo 10 menit lagi. Habis itu istirahat aku. Habis itu istirahat kali. Ayo Jaspro, segera 10 menit lagi. Semangat. Kalau sudah, habis ini dikumpulkan. Terus nanti ada pengumuman di akhir. HP-nya ditutup dulu. Saran buat pembelajaran geografi. Kesannya mana? Menjaga. Rahasia. Jangan lupa dikasih nama. Namanya sendiri, masa nama temennya. Nama sendiri, nama lengkap bukan nama samaran. Nama samaran lo ya. Sudah Jaspro? Ayo Jaspro. Sudah 10 menit, sekarang tinggal berapa menit? Gak apa-apa. Kurang panjang. Kurang panjang. Kesan pesannya jangan lupa.
Kalau sudah sambil nunggu temennya kurang satu, kalian kumpulkan per kelompok. Jawaban kalian dikumpulkan per kelompok. Sudah terkumpul di per kelompok? Jawabannya kelompok 3 sudah terkumpul semua? Nah, kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Terima kasih. Yang kelompok 2? Kelompok 3 mana? Sudah? Ayo sambil nunggu temennya kurang satu, silakan kalian rapikan tempat duduknya, bukunya dimasukkan, laptopnya dimasukkan. Habis ini kalian istirahat. Ya, dilipat dulu. Sudah, Jaspro? Sudah ya? Sudah. Saya Jaspro sudah. Oke, sudah semua? Ya, nggak apa-apa, nanti dilanjut di sana. Ayo silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Ayo silakan duduk kembali ke tempat duduknya kayak tadi. Ayo kembali ke tempat duduknya tadi. Kursinya. Ayo Lukman duduk dulu. Ayo silakan duduk. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah. Ya, ayo silakan duduk dulu. Kuenya nanti dulu. Kuenya dimasukkan. Habis ini waktunya istirahat. Oke. Pembelajarannya sudah selesai ya hari ini. Ini pertemuan terakhir kita di kelas 10. Jangan lupa kalian belajar untuk minggu depan kalian ada ulangan akhir semester. Pelajaran kelas 10 di semester 2. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, terus tetap jujur dalam bertindak. Sampai ketemu di tahun ajaran baru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.